Baik, kita berjumpa kembali dalam materi di minggu ketiga mata kuliah analisis Big Data. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, life cycle analitik data ya. Em, apa itu life cycle ya? Jadi nanti ada beberapa bagian kalau kita lihat ya. Kalau tidak cukupi kita akan buat eh, menjadi dua bagian ya. Pengantar, kemudian ada key roles, kunci sukses ya, project analytic, lalu ada life cycle-nya ya. Ada discovery, data preparation, model planning, model building, communicate, result, dan operationalize. Baik, di minggu yang lalu saya memberi tugas ya, sudah masuk, hanya satu yang belum masuk ke saya. Jadi semuanya sudah saya kerjakan. Ya, nanti saya rekap. Kita akan bahas di pertemuan mendatang ya, jawaban-jawabannya. Sekarang kita akan coba melihat, saya coba merangkum jumlah perusahaan yang sudah atau mereka sudah menyentuh atau memproses data yang cukup banyak, sehingga saya bisa mengatakan bahwa mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi barometer untuk kita telusuri ya, berkaitan dengan permasalahan big data. Tidak ada di dunia perbankan ya. Jadi memang saya tidak mengambil semuanya di dunia yang sama ya, di bidang yang sama, tapi ada di perbankan, ada di media layanan komunikasi, kemudian ada perusahaan rokok ya, perusahaan makanan ya, manufaktur dan sebagainya. Nah, informasi apa saja yang bisa digali dari big data pada perusahaan di atas? Nanti akan menjadi bahan untuk saya akan memberikan penugasan kelompok ya. Nanti di next week kita akan coba penugasan kelompok berkaitan dengan perusahaan-perusahaan ini ya. Nanti tinggal kelompoknya dapat mana, itu yang bisa digali. Jadi informasi apa saja yang bisa digali dari big data pada perusahaan di atas? Apa sih informasinya? Ya mulai saja mereka-reka ya, mencari-cari gitu kan. Kalau kita lihat ada di dunia perbankan, kita punya bank-bank besar ya. Di bank nasional ataupun BUMN yang skalanya besar ya. Kita tahu Bank BRI itu salah satu bank yang ruang lingkupnya sangat besar ya, menjadi pusat transaksi khususnya untuk penggajian di banyak badan pemerintah ya, termasuk guru ya, dosen juga banyak yang menggunakan Bank BRI sebagai rekanan untuk transaksionalnya ya. Lalu kita tahu BCA sudah jelas ya, kalau BCA itu adalah raksasanya untuk perusahaan di skala nasional ya. Aksesnya sangat-sangat mudah dan ya, nilai transaksinya sangat besar, sehingga mau tidak mau masuk ke dalam kajian yang bisa digali ya, datanya. Lalu ada Bank Mandiri ya, sudah jelas Bank Mandiri adalah merger dari beberapa bank yang beberapa tahun belakangan ini semakin memperkuat ya permodalannya. Kemudian Astra Internasional ya, perusahaan otomotif yang kalau menurut saya masih di ranah terdepan lah ya. Selain ada Toyota, tapi saya pikir Astra lebih mudah digali ya, karena memang itu kepemilikannya adalah nasional.
Kemudian ada Telkom ya. Telkom ini ada Telkomsel, ada Telkom ya, beda sebenarnya ya. Beda ya, ada Telkomsel sendiri, Telkom Indonesia sendiri ya. Nah, semula kan Telkomsel kan ada di bawahnya Telkom ya, sekarang menjadi perusahaan tersendiri. Ini ada BNI ya, BNI yang memang tidak di merger ke Mandiri, kecuali BNI 46 ya. Jadi ini ada BNI, BDN ya. Kalau BDN-nya merger, BNI-nya enggak. BNI juga ini termasuk besar ya, sertifikasi dosen itu juga pakainya BNI, banknya, jadi termasuk besar, datanya banyak. Lalu ada Sampurna, kita tahu perusahaan rokok yang cukup besar dan juga punya anak-anak perusahaan cukup banyak. Ya, kemudian Gudang Garam, raksasanya perusahaan rokok ya, selain Jarum, saya masukin 2 saja. Lalu ada Semen Indonesia, ya, Indosemen, ya, logonya ada PT Indosemen, Indofood sudah jelas. Karena di masa-masa awal pandemi itu banyak tumbangan-tumbangan tuh Indofood sahamnya meningkat dengan pesat. Ya, kemudian perusahaan penyedia bahan bakar ya, ini ada Pertamina dan PGN juga yang sedang mengembangkan sayapnya ke arah teknologi yang lebih canggih ya. Jadi PGN buka jaringan di mana-mana. Sebagian dari Anda mungkin sudah manfaatkan jasa dari PGN. Nah, ini yang nanti akan menjadi barometer untuk kita gali. Nah, kemudian strategi apa yang dilakukan dari masing-masing perusahaan di atas terkait analitik data? Ya, jadi sebetulnya ada 2 bagian yang kita lihat dalam analitik data. Pertama adalah key roles, kunci project analitik, lalu life cycle-nya. Ya, jadi membangun sebuah analisa data itu tidak hanya kita mencoba untuk menggali data apa yang dibutuhkan ya, kemudian setelah datanya dapat diapakan datanya enggak ya, tapi ada sebuah siklus analisa ya. Jadi nggak bisa langsung berhenti di satu lingkaran gitu, di satu siklus enggak. Jadi harus terus berputar ya. Itu namanya life cycle. Oke. Kemudian kita lihat ada key rules ya. Kalau kita bicara key rules sebetulnya kalau kita ngelihat ya, kita ngitung yang pertama business user ya. Key rule-nya ya business user. Ya, business user. Jadi kalau business user itu apa? Ruang lingkup bisnis ya. Pengguna bisnisnya. Nah, pengguna bisnis itu bukan cuma perusahaan sendiri ya, tapi tentunya pengguna ya, rekanannya, penggunanya termasuk kita, itu namanya business user. Yang terkait dengan bisnisnya mereka itu namanya business user ya. Pemasoknya, agent-agentnya itu business user. Ya, lalu ada project ya, project sponsor. Yang namanya project sponsor adalah pihak-pihak yang memberikan memberikan bantuan, mensupport terhadap proses atau project yang ada di perusahaan tersebut. Itu namanya project sponsor. Nah, dari project sponsor ini ada project manager. Bagaimana memanagenya? Kemudian ada business intelligence analis, awas nih. Ya, project manager ini tentunya punya ada business intelligence analis, terus DBA, data engineer, terus data scientist. Mungkin muncul pertanyaan ya. Kalau kita hubungkan dengan IT ya, ini apa saja sebetulnya? Business user adalah pengguna, project sponsor adalah perusahaan pemangku kepentingan yang mensupport untuk pengembangan IT, kemudian ada project manajernya yang di dalamnya berisi analisis bisnis intelijen. Jadi ini ada analisnya, saudara. Analis bisnis intelijen. Ini tidak harus orang IT ya, bisnis intelijen analis. Yang dia tugasnya apa? Ya menganalisis bisnis gitu. Tugas CEO, wah itu masuk ke
Ada yang larinya di project manager, ada yang ke business intelligence analyst. Lalu ada DBA, jelas ya, kalau DBA itu termasuk Anda nanti ya, DBA sebagai database administrator. Apakah Anda yang mengcoding? Enggak. Ya, apakah bisnis intelligence mengcoding? Enggak. Ini memaparkan tentang analisa bisnis intelijennya. DBA adalah orang yang mempunyai tampuk tertinggi untuk pengelolaan datanya. Namanya juga database administrator. Ya, kita harus hati-hati bahwa database administrator ini orang yang cukup penting, yang punya kepentingan terhadap data. Nah, ada data engineer-nya, ya, otomatis dia harus memahami betul tentang software-software yang berkaitan, ya, tools-tools yang berkaitan dengan analisis data, ya, khususnya big data. Kemudian data scientist. Nah, yang namanya data scientist adalah orang-orang yang melakukan, ini penelitinya nih, saudara ya, ini data scientist. Nah, di banyak perusahaan ini nggak punya gitu elemen-elemen ini, ya. Sampai ke bisnis intelligence analyst, biasanya perusahaan-perusahaan kelas menengah ke atas punya. Tapi belum tentu dia punya database administrator, belum tentu dia punya data engineer, apalagi data scientist. Ya, makanya ini diletakkan di bawah. Nah, sekarang bagaimana siklusnya gitu ya. Siklusnya nih, ini kirulnya ya. Jadi kunci sukses project analytic itu sebaiknya ada ini gitu. Pak, kalau nggak ada data scientist-nya, ya bisa berjalan, saudara ya, bisa berjalan. Tapi bagaimana apa namanya, pemahaman terhadap datanya? Data engineer tuh orangnya sifatnya teknis. Ya, database administrator dia yang bikin konsep, udah jelas, gitu ya, bikin konsep. Jadi kita nggak bisa membangun apa namanya, secara secara anu ya, secara lengkap, secara sempurna gitu ya, kalau ada elemen yang kurang di dalamnya gitu, saudara. Jelas ya? Nah, kemudian ini ada life cycle analytic data. Kalau kita lihat nih ada 6 tahap, 6 putaran nih, saudara. Ya, nah, kalau kita perhatikan mana yang berputar ya, ini ada discovery ke data preparation dia berputar, kemudian data preparation ke model planning dia muter lagi, model planning ke model building muter lagi, kemudian ke communicate result dia muter lagi sampai ujungnya ke operationalize. Balik lagi ke discovery lagi, muter lagi dan sebagainya. Yang kita akan coba bahas di pertemuan hari ini adalah 6 tahap ini gitu ya. 6 tahap ini. Kita akan coba bahas. Jadi yang pertama, kita akan mulai dulu dari yang namanya discovery ya, ya. Oke, discovery. Sekarang kita akan coba lihat ya penjelasan dari masing-masing key rules tadi ya, sebelum masuk ke life cycle-nya. Pertama, business user ya, business user, ini gambar pertama nih, business user. Itu adalah orang yang paham betul domainnya. Domain itu ruang lingkup. Jadi kalau orang bank ya dia paham betul domainnya, urusannya urusan perbankan. Pokoknya dari ujung ke ujung itu ngurusin perbankan. Dia ngerti bener, jago bener di perbankan. Seseorang yang memahami wilayah domain, kondisi existing, dan dapat mengambil ya manfaat besar dari hasil project analitiknya. Ingat, data di tangan orang yang tepat itu menjadi aset. Saya ulangi ya, data di tangan orang yang tepat itu sebagai aset. Tapi data di tangan orang yang nggak punya kepentingan itu menjadi apa? Menjadi sampah, saudara. Nggak kepake. Artinya, business user ini adalah orang yang paham betul wilayah domainnya dia.
Jelas ya? Oke. Dengan cara apa? Konsultasi dan menyarankan tim project pada scope project. Sebuah perusahaan pada saat dia menerapkan satu sistem, katakanlah ya, dia pengen menerapkan satu sistem, itu nggak sembarangan tuh, nggak sembarangan. Ya, saya melihat penerapan di beberapa perusahaan, termasuk di tempat kerja istri saya itu, yang namanya pengen menerapkan go live, ya, SAP itu, waduh, 2 tahun, itu baru prepare-nya doang, 2 tahun, ya. Bikin report, bikin konsepnya, bagaimana sistem yang lama dan sebagainya. Ya, makanya apa? Ya, dia menyarankan tim project pada scope project, jelas scope-nya, hasilnya, dan operasional output-nya. Nah, makanya ini nggak bisa berdiri sendiri, saudara. Nggak bisa cuma pemikiran satu orang. Project sponsor, project manager tuh nggak ngerti, belum tentu tahu bisnis user dia. Belum tentu, saudara. Ya, terkait dengan cara mengukur sebuah variabel. Nah, biasanya yang mau diperlukan adalah analisis bisnis. Tuh, perusahaan besar itu punya analis bisnis, saudara ya, dan itu dibayar mahal ya. Jadi ada kepala bagian-bagian tertentu yang memang berfungsi untuk menganalisis bisnis ya, namanya business intelligence analysis. Itu dia yang memberikan masukan-masukan untuk pengembangan bisnis ya, pengembangan dalam hal apapun kepada organisasi. Jadi harus berkesinambungan ya, harus nyambung nih ya. Nanti yang kuning-kuningnya akan bergerak ya. Ini lagi ada di business user. Jelas ya? Business user. Nah, siapa business user itu? Nah, biasanya adalah top manager. Top manager, CEO, direksi, dan sebagainya. Saudara ya, yang memang wilayahnya di situ, wilayahnya, domainnya. Oke ya, next. Sekarang project sponsor, nih bergerak nih, warna kuningnya bergerak ya. Ah, bergerak, cakep ya. Project sponsor itu bertanggung jawab terkait asal project. Ya, namanya juga sponsor. Ingat, pengembangan di satu organisasi, di satu perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya penanggung jawab, apalagi urusannya apa? Dana. Tuh, tebelin tuh ya dana. Nggak ada dana, nggak jalan. Lu punya konsep apapun, ya punya ide apapun, bagus idenya, nggak ada dana, nggak jalan. Masih bersifat konsep. Tidak akan pernah direalisasikan kalau tidak ada pendanaan. Dan lama-lama terkubur konsepnya, sekalipun konsepnya baik. Ya, ada dana, tapi tidak ada business user yang bisa memberikan atau mengkonsultasikan, memberikan masukan-masukan, mencakup domainnya, juga nggak berfungsi dananya. Sekalipun dananya besar. Ya, bisa jadi apa? Pengembangannya gagal. Ya, dan konsep pengukur tingkat nilai output akhir dari tim kerja. Jadi selain menyediakan dana, juga membuat konsep pengukur. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada umumnya ya, perguruan tinggi yang besar itu punya Biro Penjaminan Mutu, BPM. Nah, BPM fungsinya apa, saudara? Mengukur kualitas. Kalau di perguruan tinggi itu mengukur kualitas layanan, gitu loh. Semua segmen yang berkaitan dengan akademik ya, yang berkaitan dengan akademik, kurikulum, ya, layanan BA, biro kemahasiswaan, semua. Ya, itu ada Biro Penjaminan Mutu.
Kenapa? Ini menetapkan prioritas proyek dan menjelaskan output-nya harus begini loh. Output-nya harus begini. Orang penting bukan? Orang penting jelas. Ya, yang punya kepentingan besar dan biasanya ini masih menjadi bagian owner-nya. Atau kalau dia bukan bagian dari owner, orang yang diberikan kekuasaan penuh terhadap sebuah proyek. Ini nggak main-main nih, proyek sponsor ya, karena menyediakan dana, saudara. Nah, dia punya kepentingan terhadap bisnisnya. Jelas ya? Ya, oke. Udah? Ah, kalau project manager itu gini ya, kalau di bangunan tuh mandor, saudara. Mandor ya. Project manager itu adalah orang yang memastikan bahwa pencapaian utama dari project tujuannya terpenuhi, tepat waktu, dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kan kalau project sponsor, kalau Biro Penjaminan Mutu kan bikin skala, ya, bikin tolok ukur ini loh, pencapaiannya harus di sini. Nah, gitu ya. Kan harus ada yang mengawasi, saudara, dalam pelaksanaannya. Betul nggak? Ya, sebuah project analitik itu kalau nggak ada yang ngawasi bagaimana? Kan harus ada project manajernya gitu. Nah, project manager inilah orang yang memastikan tadi pencapaiannya on time, terus kualitasnya oke. Nah, itu project manager. Ternyata membangun sebuah sistem itu, apalagi menyangkut ke data-data yang besar, itu nggak mudah. Betul ya? Nggak mudah. Ada hal-hal yang sangat esensial yang diperlukan untuk dipersiapkan oleh sebuah perusahaan, sebuah organisasi supaya mencapai hasil yang diinginkan. Ya, setiap pengembangan proyek-proyek baru itu tidak serta-merta akan berhasil. Sebenarnya banyak proyek-proyek yang gagal. Ya, proyek-proyek yang gagal. Dulu dosen S2 saya ada orang LIPI ya, orang LIPI itu lulusan Jepang ya, S1, S2, S3 lulusan Jepang, udah profesor sekarang. Itu dia menyampaikan ya, eee, kadang-kadang di LIPI itu dia tidak ada ide, ya, yang penting ada dana. Nah, dananya yang penting kita bikin sesuatu, ya, kemudian apa? Dijalankan, nggak pernah diimplementasikan, tutup peti. Ya, kenapa? Karena tidak dibangun dari konsep yang baik untuk satu tujuan. Apa ya tujuannya? Nah, jadi ini perannya si project manager ya. Sekarang bergerak lagi ya saudara ya. Bergerak lagi ke kanan. Kita ada bisnis intelligent analyze. Apa nih? Menyediakan apa? Menyediakan keahlian dalam domain bisnis. Berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai data, KPI, Key Performance Indicator, ya, indikator kinerja utama ini Key Performance Indicator. Ya, KPI. Jadi ada indikatornya, saudara, hati-hati. Ya, harus memenuhi skala tertentu. Gitu. Menyediakan keahliannya dia, skillnya, kunci pengukuran, dan intelijen bisnis dari perspektif pelaporan. Makanya gambarnya grafik. Kalau yang namanya analis kan memberikan report, saudara, memberikan perbandingan. Ya, nah biasanya dia pakai dashboard, panel control. Kita ada di sini nih. Skala yang harus kita capai itu inilah, itu namanya dashboard. Dan report yang memiliki knowledge, pengetahuan tentang sumber data dan mekanisme. Ya, bisnis intelligence analysis ini, wah nggak main-main nih saudara ya. Ini memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi project manager untuk apa? Ya, memastikan tadi proyeknya on time dan sebagainya.
dan sesuai dengan target kualitas. Ya, bukan cuma cepat selesai, ya cepat selesai, cepat hancur, nggak dipakai. Oke ya, jelas ya saudara ya, ini yang namanya Business Intelligence Analysis. Nah sekarang DBA ya, jelas ya saudara ya, kalau DBA sih kayaknya Anda udah lebih bisa menafsirkan ya. Oke, Database Administrator atau DBA itu setup dan mengkonfigurasi database untuk ya mendukung ini. Ya, menyediakan akses ke database key atau tabel, memastikan tingkat keamanan, berada tempat berkaitan, penyimpanan datanya harus aman dan sebagainya, itu tugasnya DBA yang bikin konsep. Ini loh Pak, database-nya harus begini, harus infrastrukturnya kudu kayak begini dan sebagainya, itu DBA. Tidak sembarang orang mampu untuk menjadi DBA, saudara ya. Harus ada sertifikasi khusus, dan kalaupun tidak punya sertifikasi khusus, dia harus punya pengalaman. Apalagi mengelola data yang jumlahnya jutaan, miliaran, triliunan data. BCA sekali satu hari, kebayang saudara, berapa miliar transaksi BCA tuh. Ya, orang transfer, orang gajian, orang bayar, ya, Topet itu ya, transfer BCA. Ya, kita bisa bayangkan kalau data-datanya tidak terproses dengan baik, ya, bisa collapse tuh database. Jelas ya. Nah, kadang-kadang kita kalau kalau ngupload lama aja, aku nguploadnya lama bener gitu ya. Ngedownload, aduh kok downloadnya lama bener gitu ya. Lagi mengkonversi tuh, lagi mengkompres, aduh kok lama bener ya. Oke ya. Nyambung lagi ya. Sekarang ke data engineer. Oke, data engineer saya bicaranya tentang query SQL ya, saudara ya. Karena di semester kemarin kan kita belajar query SQL. Nah, data engineer itu adalah orang-orang yang terampil, termasuk Anda nantinya di situ, yang punya keterampilan teknis. Awas, keterampilan teknis, kudu ngerti bener toolsnya, bukan cuma konseptor, bukan. Database administrator pasti bisa menjadi data engineer, tapi data engineer belum tentu bisa menjadi DBA. Hati-hati. Seorang programmer ya belum tentu bisa jadi analis, tapi analis ya sangat mungkin ya untuk menjadi programmer karena sebelumnya dia sebagai programmer udah. Jadi kalau kita berpikir tentang data engineer, ini adalah orang teknis nih, saudara. Mengekstraksi data, konsumsi data ke sandbox, ya. Sandbox itu mesin pengolah ya, nanti ada di bahasa selanjutnya. Ya. Data engineer, ekstraksi aktual, manipulate data ya. SQL tuh saudara isinya ya, cukup besar, memfasilitasi kebutuhan project ya. Insinyur data yang bekerja sama dengan ilmuwan data scientist untuk membantu membentuk data yang sesuai dengan cara yang tepat untuk dianalisa. Jadi perlu nanti kita lihat ya, data scientist itu apa. Kalau kita lihat, ternyata kompleks bener ya dalam sebuah kenapa kok nggak jadi satu aja sih Pak, yang namanya bisnis analyst gabung aja dia mau, belum tentu. Ya, belum tentu tepat ya, karena takaran ruang lingkup pekerjaannya berbeda, ya, saling berkorelasi satu dengan yang lain, dan memang butuh apa? Butuh skill khusus gitu loh. Ya, masing-masing butuh keahlian. Jadi kita nggak bisa serta-merta untuk menggabung-gabungkan, nggak bisa, saudara. Jelas ya? Oke. Terakhir data scientist, ini di key rules ya, di bagian yang pertama. Data scientist atau ilmuwan data itu menyediakan apa? Keahlian dan teknik analitik, pemodelan, teknis analisis, konsep metode-metodenya tuh, saudara. Ini kamu pengen begini pakai metodenya ini pakai metodenya ini, ngitungnya pakai metode ini dan sebagainya. Nanti Anda di tugas akhir Anda, di skripsi Anda itu ada metode, saudara. Nah, metode itu bagian dari kerjaannya data scientist. Gitu.
ya untuk ngerandom soal nih. Ya, ada kemarin biasanya bikin tugas akhir skripsinya ngerandom soal, randomize. Ada pakai satu metode gitu. Ada yang mengarsipkan dokumen pakai metode. Gitu ya. Jadi metode si data scientist memberikan metode supaya pekerjaannya data angel itu menjadi lebih mudah. Itu tujuannya. Data engineer belum tentu menguasai banyak metode, tapi data scientist jago di metode dia. Orang statistik biasa. Ngitung-ngitungnya tuh. Orang matematiknya metodenya ini dan sebagainya. Ya, ini nih programmer bisa nggak di sini? Bisa. Ini isinya programmer bisa. Data engineer isinya programmer bisa nggak? Bisa. DBA bisa. Ya, bisa di ketiga-tiganya nih, saudara. Ini eksekusi di. Baik. Nah, ini key roles ya, saudara ya. Key roles-nya kira-kira rollingnya nih, puterannya tuh ini nih. Ada business user ya, project sponsor, tadi project kita bahas sampai ada di data scientist. Mudah-mudahan bagian yang pertama ini bisa dipahami ya. Karena kita harus paham di fondasinya dulu gitu ya. Kalau di fondasinya kita nggak paham ya nanti untuk ke belakangnya akan kabur nantinya. Ya. Nah, kalau life cycle, saudara ya, kalau life cycle analitik data ya, kalau kita lihat kan tadi ada 6 tahap ya, ada discovery sampai operationalize ya. Yang pertama mungkin memuncul pertanyaan, ya, apakah saya cukup memiliki informasi untuk menyusun rencana analitik dan share peer review, ya. Yang pertama adalah butuh apa? Informasi. Informasi itu data bukan? Bukan. Dalam informasi ada data. Salah ya. Kalau informasi kan kumpulan data yang udah diolah jadi informasi kan. Setelah kita belajar basis data itu. Jadi kalau kita lihat yang namanya proses discovery itu discovery gitu ya. Nyusun rencana analitik itu butuh informasi dulu. Kita ngumpulin dulu nih. Ya, kumpulin dulu. Lah setelah dapat terus ada pertanyaan lagi nih. Saya punya data yang cukup nggak? Datanya ada nggak? Kalau datanya cukup, berkualitas nggak datanya? Relevan nggak dengan apa yang saya butuhkan? Kalau nggak relevan, kita nggak bisa membangun modelnya, pemodelan data. Nah, kalau pemodelan data kan kudu punya data, sudah ya. Kalau Anda bikin pakai apa? Pakai ERD, Anda bikin ERD itu, ingat ya? Kan saya harus punya entitinya dulu. Apa aja yang terlibat? Dah? Terus? Udah dapat semua nih. Idenya apa? Ya, model planning. Model planning, ada model building. Punya ide nggak? Punya rencana nggak ide yang baru? Nah ini ya tadi saudara ya, di dalamnya itu dibutuhkan orang-orang tadi. Gitu. Nah udah dibangun modelnya, pertanyaan lagi muncul, modelnya cukup handal nggak ya? Hasilnya fail atau enggak? Sukses atau fail hasilnya? Jadi ingat, membangun sebuah konsep ya itu perlu pemahaman. Konsepnya sudah ada, mengimplementasikan ke dalam sebuah proyek juga butuh kehati-hatian, butuh kajian.
Ya, makanya kalau salah, Saudara ya, waduh, kalau salah bahaya bener ya, karena mainannya bisa menyangkut kebocoran data dari perusahaan, kemudian, data yang akhirnya nggak berguna ya, dananya juga terbuang, ya untuk sebuah konsep yang tidak terencana dengan baik. Ini life cycle analitik data ya, Saudara ya. Oke ya. Nah, ini bagian kedua sampai bagian terakhir ya. Bagian kedua ini ada 6 poin. Kita akan nanti bahas di pertemuan mendatang ya. Silakan bisa dibaca-baca dulu penjelasannya ya. Karena ini cukup banyak isinya. Kelihatannya sedikit ya, tapi ini lumayan penjelasannya. Plus nanti saya akan membagi regu ya. Kita akan nanti berkomunikasi untuk membangun regu, membentuk regu untuk penugasan nanti ya di regu sampai nanti sebelum UTS itu ada penugasan kelompok awal ya. Mungkin nanti pertemuannya 3, 4, 5, 6 kali ya. 6, 7 itu udah mulai ada presentasi kelompok di seling kelompok. Apakah nanti Anda membuatnya dengan video gitu ya, silakan. Kalau lupa kalau ya nge-zoom susah, bikin pakai video ya, nanti videonya dikirimkan ke saya, nanti bisa saya komentari videonya, saya bahas melalui Zoom ya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan di minggu yang ketiga. Ya, mudah-mudahan bisa sampaikan dengan baik apa yang saya tadi sudah jelaskan dan ya minimal apa namanya, hasilnya bisa bermanfaat ya untuk Anda penjelasan yang sudah saya berikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.